Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrizana Mulia, BPS 19225 dari Prodi PGSD 3A. Di sini saya akan mempraktekkan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu peningkatan keterampilan berbahasa, yang mana saya akan mempraktekkan yaitu salah satu dari strategi berbicara. Nah, sebelum kita masuk kepada strategi berbicara, kita harus tahu dulu apa sih itu berbicara. Nah, teman-teman semua tahu apa itu berbicara? Oke, baiklah, saya akan menyampaikan apa itu berbicara. Berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berbicara juga bisa disebut sebuah kegiatan menyampaikan pesan dengan bahasa lisan kepada orang lain. Jadi berbicara ini tidak sangat memiliki posisi yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak hanya bagi guru saja, tetapi siswa juga harus pandai dalam berbicara. Siswa dituntut untuk bisa memiliki kemampuan berbicara yang baik. Nah, untuk itu kita harus tahu apa saja sih strategi-strategi dalam meningkatkan kemampuan berbicara tersebut. Oke, baiklah, yang pertama strateginya itu kita bisa untuk meningkatkan kemampuan berbicara, kita bisa dengan mendongeng, yang kedua bermain peran, modeling the why, cerita berantai, media gambar dalam bercerita. Jadi kita di dalam bercerita menggunakan media gambar dan menyajikan informasi. Selanjutnya strategi yang kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan berbicara itu bersandiwara boneka, bermain drama, dan berwawancara, serta bercakap-cakap. Dengan bercakap-cakap kita juga bisa meningkatkan kemampuan berbicara kita. Nah, baiklah, di sini saya akan mempraktekkan salah satu dari strategi berbicara yang saya sebutkan tadi, yaitu mendongeng atau dongeng. Nah, kenapa saya memilih dongeng? Karena dongeng itu merupakan sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi kita menceritakan cerita yang bersifat menghibur karena dia tidak terikat oleh waktu ataupun tempat. Jadi dengan saya mempraktekkan ini, semoga teman-teman semua bisa tertarik dengan apa yang saya sampaikan, sehingga teman-teman juga bisa menyampaikan kepada yang lain dan teman-teman bisa mengeluarkan kemampuan berbicaranya. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk kepada praktek dongeng tersebut. Di sini saya akan menceritakan atau menyampaikan sebuah cerita dongeng atau mendongeng yang berjudul Telur Emas. Baiklah, telur emas. Alkisah, hiduplah seorang petani dengan istrinya. Mereka memiliki kehidupan yang sangat sederhana. Mereka memiliki sebidang tanah yang sempit, sehingga mereka mendapatkan hasil yang juga sedikit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Selain memiliki tanah yang sempit, mereka juga memiliki seekor angsa, yang mana angsa tersebut setiap harinya mengeluarkan atau bertelur. Nah, setiap pagi petani tersebut mengambil telur angsa dan kemudian dijual. Dan pada suatu pagi, petani itu kaget ketika memasuki kandang angsanya, karena petani tidak seperti biasanya mendapatkan telur angsa. Namun sekarang petani mendapatkan satu penampakan yang berbeda, di mana di dalam kandang tersebut angsa tersebut mengeluarkan telur emas. Petani tersebut kaget dan kemudian berlari menghampiri istrinya dan bercerita sambil mereka memperhatikan telur tersebut. Kemudian mereka bawalah telur tersebut ke pasar, ke tempat tukang emas, dan ternyata telur tersebut memang emas murni. Dan istri petani tersebut sangat bahagia, gembira, kegirangan sambil berkata, "Sekarang kita akan menjadi kaya." Nah, semenjak kejadian pagi itu, telur yang dikeluarkan angsa itu selalu yang adalah telur emas. Jadi setiap paginya angsa tersebut mengeluarkan telur emas untuk petani dan istrinya. Setiap hari petani dan istrinya menjual telur emas tersebut ke pasar.
dan mereka sekarang hidup sangat berkecukupan dengan memiliki rumah yang indah, sawah yang banyak, serta harta-harta lainnya. Dan pada suatu hari terbersihlah di pikiran istri petani tersebut, kenapa saya hanya menunggu telur angsa 1 butir setiap pagi? Mengapa saya tidak membelah saja perut angsa tersebut, sehingga saya akan mendapatkan banyak telur di dalam perut angsa tersebut. Dan kemudian istri tersebut menyampaikan idenya kepada sang suami, dan suami pun menyetujui ide istri tersebut. Dan akhirnya mereka melakukan rencana mereka tersebut, yaitu dengan membelah perut angsa. Namun mereka sangat kaget karena di dalam perut angsa tersebut hanyalah darah dan daging angsa. Mereka menyesali perbuatan mereka tersebut karena keserakahan dan tidak adanya kepuasan dalam diri mereka. Itulah cerita telur angsa, yang mana menceritakan petani dan istrinya yang tidak pernah puas dan tidak bersyukur. Nah, dari saya menyampaikan dongeng tadi, dalam pembelajaran di sekolah dasar, guru mempraktekkan cerita seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu dengan mendongeng di depan kelas. Kemudian siswa atau para murid menyimak apa yang disampaikan guru, dan setelah itu guru meminta siswa untuk menceritakan kembali dongeng yang telah disampaikan ibu guru tadi. Dan setelah siswa menyampaikan, guru memberikan apresiasi kepada siswa tersebut. Nah, di dalam proses peningkatan atau strategi meningkatkan kemampuan berbicara mendongeng, di sini terdapat strategi dalam pembelajaran keterampilan berbahasa lainnya, itu strategi menyimak dan mendengar. Jadi ketika siswa mendengarkan guru, berarti mereka telah mendengar serta menyimak apa yang disampaikan guru, dan kemudian barulah mereka mempraktekkan strategi berbicara tersebut. Semoga dengan penyampaian dongeng saya tadi bisa menarik perhatian siswa untuk bisa mengasah atau semangat dalam mengekspresikan dirinya, dalam mengasah kemampuannya berbicara, sehingga kita semua bisa memiliki kemampuan berbicara yang lebih baik dan selalu meningkat ke yang lebih baik lagi. Baiklah, sekian penyampaian praktek berbicara dari saya. Apabila ada penempatan kata yang kurang tepat, saya mohon maaf, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.